saya masukkan Islam karena kalau tidak disunat, tidak bisa memegang maulid dan tidak bisa memegang hakikat. Kalau tidak disunat, karena itu disunat itu diislamkan. Mulai umur 7 tahun, sudah mulai di bawah 7 tahun, itu tidak sah. Kalau disunat di bawah umur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun itu mulai sudah diislamkan. Ya, anak saya yang pertama umur 8 tahun, dia disunat waktu umur 3 hari. Yang menyuruh sebenarnya tidak ada. Ini karena tradisi keluarga dan mungkin menurut kepercayaan keluarga saya untuk kesehatan dan untuk mengesahkan agama, katanya seperti itu. Asli saya campuran Betawi Sunda. Sekarang saya punya anak 2. Yang kedua itu umur 3 minggu. Sehari sebelum pulang dari bidan Rahayu, anak saya disunat. Kelak dia dewasa kan, dia kan harus menjalankan sholat 5 waktu dan ngaji. Katanya itu kan kotoran kalau menurut agama katanya. Kata ibu saya itu, kalau kita perempuan gak disunat, genit, nafsunya besar, jadi nggak mandang itu siapa atau saudara tuh nafsu aja gitu. Jadi kan ya pasti kitanya yang namanya perempuan takut gitu. Saya menyunatkan anak saya umur 7 tahun karena perintah agama dan adat. Karena saya orang Makassar, semuanya harus disunat. Hitam perempuan itu bukan tradisi Islam. Karena itu tradisi zaman pra-Islam yang panjang sekali sudah dilakukan. Dari agama sendiri saya tidak melihat ada dasar valid baik dari Al-Quran maupun hadis. Al-Quran tidak pernah mengemukakan baik secara eksplisit maupun implisit tentang sunat perempuan, gitu kan? Kalaupun ada ayat Quran anit tabi' millata Ibrahim itu untuk laki-laki, gitu kan? Bahkan juga ayat itu tidak bicara tentang sunat sebetulnya, tapi tentang akidah Ibrahim, yaitu tauhid. Hari ini aku menyunatkan anakku. Zaman dulu kan aku disunat, ya ikutin tetangga-tetangga juga sih. Mau minggu sama sunat. Oh gitu, kita masuk dulu ya ke ruang praktek Ibu ya. Jadi gini Mbak, saya kasih tahu, sekarang kan peraturan pemerintah itu khusus untuk baby yang baru lahir, khususnya untuk perempuan itu kan tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan untuk dilakukan tindakan sunat seperti itu, karena bisa mengakibatkan robek pada daerah selaput darahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ibu akan lakukan tindakan untuk tindik aja, gimana? Tadi Bu Bina menjelaskan katanya anak sekarang katanya nggak boleh disunat. Tapi ya saya maunya disunat. Kan ngikutin zaman-zaman orang tua dulu disunat, jadi ya saya ikut-ikutan aja. Ya akhirnya Bu Bidan ikutin anjuran saya. Kita punya standar kompetensi, tidak ada kompetensi untuk melakukan sunat perempuan. Sehingga dalam mengembangkan pendidikan, kurikulum yang disusun itu tidak ada untuk sunat perempuan. Karena memang tidak ada di dalam filosofi profesi kami itu melakukan sunat perempuan itu tidak ada. Itu yang membuat kami agak sedikit khawatir. Bidan-bidan ini selama pendidikan tidak pernah diajarkan bagaimana cara melakukan sunat perempuan. Tapi begitu masuk ke masyarakat, terutama yang di perifer, bidan-bidan di daerah-daerah ya, mereka dituntut untuk melakukan itu. Informasi juga kalau mereka tidak mau, sepertinya kurang diterima oleh masyarakat. Nah, akhirnya mereka menyesuaikan, tapi menyesuaikan tanpa ada panduan yang jelas. Justru nanti tanpa ada panduan yang jelas malah mungkin bisa membahayakan. Jadi kalau sunat perempuan dalam konteks standar profesi bidan, baik kita di Indonesia maupun di International Confederation of Midwife atau ICM,
itu tidak pernah ada kita kompetensi untuk sunat perempuan. Nah, di Indonesia khitan perempuan itu sudah lama dilakukan dan diperkirakan sejak masuknya Islam ke Indonesia. Nah, itu berkembang sebagai satu tradisi. Walaupun kalau kita tanya kepada orang yang melakukan khitan perempuan, ditanya apa ini ketentuan dari agama, umumnya ia mengatakan ya dasarnya tidak tahu. Dan para pakar juga berbeda pendapat dalam soal itu. Jadi ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan tidak. Itu tidak akan tetanus karena ada juga obatnya itu kan, jadi tidak bisa tetanus karena sudah disediakan memang itu untuk kayak seperti alkohol, tapi tidak pakai alkohol, cuma pakai daun sirih. Ya, daun sirih, pinang, itu ditunggu baru ditaruh di situ. Kira dari perspektif anak, salah satu prinsip pelindungan anak itu kan mendengarkan pendapat anak gitu ya. Kalau memang anaknya sudah, kan ada juga praktek sunat perempuan yang sudah agak gede anaknya. Memang kebanyakan pada masa bayi begitu ya. Tentu saya kira orang tua, kalau dalam konteks undang-undang perlindungan anak, orang tua, negara dan masyarakat wajib melindungi anak begitu ya. Dalam konteks ini kan seharusnya orang tua pun ketika akan melakukan sebuah tindakan harus melihat betul bahwa apa yang dia lakukan apakah sudah melakukan perlindungan anak atau belum gitu. Ketika dia kemudian dalam hal ini memang anak menjadi pihak yang sangat lemah, apalagi dalam kondisi anak yang kebanyakan masih bayi dilakukan sunat perempuannya begitu ya. Itu menjadi hal yang sulit untuk anak-anak, sehingga memang hal ini menurut saya negara yang wajib melakukan pelarangan. Lebih banyak ulama yang menyatakan ini hanya tradisi begitu ya, sebagaimana Mesir misalnya. Sudah jelas Mesir yang dengan dialektika keislamannya cukup banyak itu sudah melarang. Bagaimana mungkin Indonesia yang bukan negara agama kemudian malah justru seakan-akan menganjurkan begitu. Di Indonesia sendiri berdasarkan penelitian dari Ibu Mewita dan saya sendiri, khitan perempuan lakukan hanya semata-mata seperti menindih atau menggores sedikit, tidak sampai pada memotong habis dan sebagainya. Jadi itu, walaupun sedikit, pertanyaannya adalah itu tindakan medik atau bukan? Mestinya itu tindakan medik karena melakukan potongan pada bagian tubuh. Kalau dia tindakan medik, apa dasarnya? Kalau seorang dokter atau seorang perawat atau bidan melakukan tindakan medik tanpa ada indikasi medik, itu saja sudah bermasalah. Karena itu melanggar kode etik. Jadi itu. Nah, kalau ada manfaat, di dalam literatur apapun kita cari, tidak ada manfaatnya. Malah lebih banyak mudaratnya. Ya tentu bagi saya sih sebaiknya tidak dilakukan. Jangan lakukan khitan terhadap perempuan, tidak ada gunanya begitu. Bahkan kemungkinan juga membawa bahaya. Kalau praktek khitan membawa bahaya, maka kita harus cegah.